Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, semua peserta Zoom pada malam hari ini yang luar biasa. Eh, Malam hari ini adalah kajian rutin, ya kajian rutin Mengenai Rezeki yang diselenggarakan oleh grup Riyadhah yang diasuh oleh Pak Busro, CTMR dari Mojokerto dan beberapa CTMR lainnya. Eh, salam, selamat datang kepada Bu Bunda Eka Diana, Ya, ada Bu Rusmina, ada Bu Mubarak, kemudian Pak Tisna, Pak Kurin, dan Bu Mulia. Nanti kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke. hmm. Ini kita langsung mulai atau gimana nih? Suara saya kedengaran kah? Kedengeran Bunda, Pak Ripan Kedengaran ya? kayaknya nggak nyaman untuk buka suara terlalu besar kayaknya. Oh, gitu. Iya, Kita, kita mulai saja atau kita ah, ah. masih menunggu? Kita mulai saja Bun. Mulai Karena aja. iya, siap. Oke, baik. Mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini saya benar-benar ajaib ini ya. Pada Senin malam ini eh, diberikan kesempatan untuk sharing di hadapan Bapak Ibu semuanya. Masya Allah ini suatu keajaiban bagi saya. Ya. Jadi saya tuh ketika ketika sharing itu disitulah kesempatan saya untuk belajar gitu. Dan dikasih kepercayaan bagi saya adalah suatu keajaiban. Ya, Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya atas berkat rahmat dan karunia-Nya hingga pada malam hari ini kita dikumpulkan secara online dari segala penjuru ya. Saya kebetulan Bekasi, mungkin Bapak Ibu dari daerah-daerah yang lainnya. Takdir Allah pada malam ini kita bisa bertemu, berkesempatan untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing ya tentang ilmunya Allah gitu. Dalam hal ini judul yang saya angkat adalah tentang emas ya, emas dan dinar. Nanti ada bedanya apa itu emas apa itu dinar. Ya. Salam beriring salawat juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. atas berkat dan nur dari cahaya beliau ya, hingga menerangi alam semesta, menerangi kita semua, menerangi sampai ke tingkat yang paling sederhana, sampai ke tingkat atom gitu ya, sampai ke tingkat mikro gitu. Semuanya mendapatkan cahaya dari beliau. Karena itu eh, salawat senantiasa kita sampaikan, ya kita sampaikan kepada beliau. Untuk siapa? Untuk kita juga ya. Salawat itu kepentingannya sebenarnya untuk kita ya, bukan untuk baginda Rasul karena beliau sendiri sudah punya tempat di sisi Allah yang paling mulia gitu. Ketika kita bersalawat kepadanya, ya kita harapkan adalah kita mendapatkan ridhonya Allah. Nah,
Kalau Allah udah ridho, insya Allah ya apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan itu kita bisa menikmatinya ya. Fisik kita, kolbu kita, pikiran kita, jiwa kita bisa kita nikmati gitu. Apapun takdir yang terhidang di depan kita. Oke, pada malam hari ini luar biasa ini Pak Rifan, kita peserta ada 10.000 ya. Masya Allah. Ada Pak Rifan, Ibu Mulia, Cianjur, Kang Gun Gun ya, Mubaroh, Bu Rusmina, Sutisna, Cianjur, Pak Syahroni, ya, Bunda Zahra Tunisa. Ya, kita ditemani ya, ditemani dengan pasukan malaikat ya. Ketika majelis ilmu itu terselenggara gitu, maka di sekeliling kita itu ada eh, mungkin kita nggak bisa melihat ya, ratusan ribuan malaikat yang bersusun-susun sampai langit ke atas gitu ya. Kemudian Allah dengan bangganya memperlihatkan, lihat hambaku, hambaku sedang sedang mengkaji ilmuku ya. Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya akan sharing tentang emas dan dinar ya. Jadi di magnet rezeki itu banyak syiar ya. Jadi banyak syiar yang biasanya kalau kita sering dengar itu siar-siar berupa kajian spiritual gitu kan. Tapi di kesempatan kali ini maka yang kita ambil adalah kajian secara finansial ya, secara ekonomi. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya spiritual juga gitu. Karena dinar ini adalah bagian ya, bagian dari apa yang telah dicontohkan, apa yang telah disunahkan ya. Nanti kita kita lihat ya beberapa dalil-dalilnya tentang dinar itu sendiri. Jadi magnet rezeki itu kan memiliki banyak ya, memiliki banyak bidang gitu, memiliki banyak bidang dan syiar-syiar itu eh, kita ibaratnya mencakup berbagai hal gitu ya. Kita mencakup berbagai hal. Jadi di mana rezeki itu ada ada siar ilmu MR ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Ayah Bunda pernah ngikutin seminar hybrid magnet rezeki, training hybrid magnet rezeki itu siar ilmunya. Nah, kemudian ada juga syiar Baitullah begitu kan untuk program umroh hajinya, ada syiar produk-produknya ya, syiar pakaian-pakaian muslim muslimah gitu. Kemudian juga ada syiar properti ya, termasuk desa wisata Magnet Rezeki, ada syiar untuk zakat ya, zakat infak sedekah wakaf gitu. Jadi kita punya askar ya, ambil zakat khairul razikin ya. Kemudian ada juga syiar untuk pesantrennya, syiar santri. Dan yang ini yang akan kita kupas pada malam ini adalah syiar tentang emas gitu. Syiar tentang emas, emas dalam hal ini dinar ya, dalam hal ini dinar gitu. Ini gambar-gambar dinar Bapak Ibu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah kita semua untuk memiliki dinar, untuk memenuhi nisabnya supaya syarat wajib zakat itu bisa bisa kita tunaikan. Ya, kita sampai ke sana nanti. Oke, ya, next slide. Ya, eh, kalau kalau dulu ya, kalau dulu itu satu dinar ya, satu dinar itu setara dengan satu kambing gitu. Itu dulu 1.400 tahun yang lalu gitu. Jadi zaman dulu satu dinar itu sama dengan satu kambing ya.
Jadi sebelah kiri ini kayaknya iga kambing ya, kambing yang udah dimasak. Jadi pada zaman Nabi saat itu 1400 tahun yang lalu, kalau kita pengen mendapatkan kambing ya atau domba yang sehat gitu, yang bagus, itu nilainya 1 dinar. Dan ternyata saat ini pun 1 dinar itu masih dapat untuk 1 kambing ya. Itu udah kualitas bagus karena 1 dinar sekarang kan di kisaran 5 jutaan ya. Kambing 5 jutaan tuh udah bagus banget gitu. Dari segi kesehatan, dari segi bobotnya juga gitu ya. Jadi standar 1 dinar 1 kambing itu tetap berlaku sekarang maupun 1400 tahun yang lalu gitu. 1 dinarnya itu kurang lebih ayah bunda bapak ibu itu kalau gram emas sekitar 4,25 gram ya. Jadi 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas gitu. Dikatakan dalam hadis menyebutkan tentang keutamaan dinar dan dirham di akhir zaman. Hadis riwayat Ahmad akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham kita. Jadi akan datang ya, akan datang dan kalau kalau saya menganalisanya sudah datang, sudah datang karena kita berada pada fase akhir zaman di saat ini. Nah, tidak ada manfaatnya kecuali di zaman ini itu dinar ya, dinar dan dirham ya. Maksudnya tidak ada manfaatnya itu seperti model eh, online ya, kripto ya dan teman-temannya gitu, forex dan teman-temannya seperti itu ya. Karena bentuknya nggak fisik, nggak kita pegang kalau yang seperti itu. Tapi kalau dinar bentuk emasnya, bentuk fisiknya kan ada gitu, nyata, real dan kita bisa simpan gitu, kita bisa amankan ya. Tentunya kita akan muliakan. Dikatakan juga dalam hadis riwayat At-Tabrani, akan datang suatu zaman kepada manusia, barang siapa yang tidak mempunyai uang kuning ya, yang dimaksudkan uang kuning di sini tuh dinar gitu, dan juga uang putih, maksudnya itu dirham ya, maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan gitu. Jadi eh, dinar dan dirham ya itu membuat ya membuat kehidupan itu menjadi mudah ya. Nanti kerasa kalau udah prakteknya nanti kerasa apa sih maksudnya dari hadis tersebut gitu. Kenapa harus punya uang kuning gitu, dinar? Kenapa harus punya uang putih, dirham gitu ya? Jadi eh, tidak dikatakan di situ uang kertas gitu, tidak dikatakan rupiah ataupun dolar ya, tapi yang dikatakan adalah dinar dan dirham. Kalau yang di sebelah kirinya itu adalah gambar seperempat dinar untuk ah, kaligrafinya ya, lukisannya itu motif relief ya. Reliefnya itu adalah Masjidil Aqsa ya. Kalau yang produk Mane Rezeki punya itu untuk yang seperempat dinar ini Masjidil Aqsa dan ini jadi dinar favorit ya. Dinar favorit dari dulu sampai sekarang ya. Jadi cepet-cepetan kalau kalau pengen punya untuk dinar Masjidil Aqsa ini karena eh, saat ini nyata jelas terpampang di depan mata gitu. Apa yang tengah terjadi di bumi Syam itu benar-benar menggetarkan kalbu kita gitu. Eh, Tidak ada perjalanan yang wajib untuk diperjuangkan kecuali perjalanan menuju 3 tempat utama yaitu Masjidil Haram, Mekah, Masjid Nabawi ya di Madinah dan ini Masjidil Aqsa ya di bumi Syam gitu. Tiga tiga tempat ya, 3 tempat yang diberkahi ini kita layak untuk memperjuangkannya sampai ke sana gitu.
dan saya yakin kemenangan itu sudah di depan mata. Kemenangan untuk kita bisa menginjak Masjidil Aqsa ya, komplek Masjidil Aqsa di sini. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan dirinya, mempersiapkan keluarganya, mempersiapkan kesehatannya, mempersiapkan kolbunya, mempersiapkan finansialnya untuk sama-sama nanti kita sholat ya berjamaah di Masjidil Aqsa, sholat kemenangan ya, insya Allah sebentar lagi ya, insya Allah sudah menjadi ketetapan bahwa kita pasti menang ya. Oke, berikutnya eh, hubungannya apa gitu dengan zakat gitu kan, dengan dinar dengan zakat ya. Jadi di hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan zakat sebagai pembersih harta gitu. Jadi zakat itu sebagai apa ya, membuat harta itu menjadi suci kembali, menjadi bersih kembali. Karena kita tidak tahu ketika harta itu terkumpul ya, eh, ada bagian-bagian yang tidak sucinya itu kita di luar sepengetahuan kita. Maka dengan zakatlah itu bisa membersihkan ya harta yang kita punyai. Hadis riwayat Abu Daud ya, dinyatakan engkau tidak wajib mengeluarkan sesuatu apapun sampai engkau memiliki 20 dinar. Ya. Telah dimiliki 1 tahun dan dikeluarkan setengah dinar. Jadi kita nggak wajib untuk zakat ya, kita nggak wajib untuk zakat kalau misalnya belum terpenuhi gitu, belum terpenuhi 20 dinarnya, belum 1 tahun gitu ya. Jadi haulnya itu 1 tahun, kemudian nisabnya itu 20 dinar ya. Jadi kalau dikalkulasikan sekarang itu 1 dinarnya 5 juta, 20 dinar berarti kan 100 juta gitu. Nah, 100 juta nominalnya itu telah dimiliki dalam setahun, maka yang dikeluarkan adalah setengah dinar ya. Setengah dinar berarti kurang lebih dua setengah juta. Ya, sangat sangat tidak banyak gitu ya. 2,5 juta dari 100 juta. Kalau kita berpikirnya gimana ya bisa mencapai 20 dinar gitu supaya kita berzakat, mungkin itu bisa digeser lah ya, bisa digeser gimana ya saya bisa zakatnya 20 dinar gitu ya, minimal gitu. Jadi nggak mikir oh 20 dinar zakatnya setengah dinar gitu. Ya udah sih sekarang gimana supaya saya bisa berzakat 20 dinar gitu kan. Ya artinya kan yang kita miliki jauh lebih besar daripada itu gitu. Toh zakat juga ibaratnya kembali ke kita juga gitu ya. Apa yang kita keluarkan itu akan kembali ke kita. Insya Allah Allah mampukan gitu. Kita memang nggak punya apa-apa ya, kita bukan siapa-siapa, tapi kan kita punya Allah yang maha kaya. Apa kita tidak yakin gitu. Kenapa sih harus dinar gitu? Kenapa harus dinar? Jadi dinar ini nggak ada expirednya ya, nggak ada expirednya. Dinar ini nggak ada kadaluarsanya ya, nggak ada kadaluarsanya. Justru makin lama itu nilainya makin tinggi ya secara nominal, misalnya ketika dirupiahkan atau ketika didolarkan gitu. Untuk harga emas dinar itu justru makin tinggi gitu. Jadi nggak mengenal kadaluarsa, nggak mengenal expired. Kemudian yang kedua, dia tidak terkena inflasi ya. Tidak terkena inflasi ya, ya kambing tadi kan contohnya. Sekarang 1 dinar 1 kambing gitu. Itu kambing yang udah bagus banget ya. Dulu pun 1.400 tahun yang lalu 1 dinar juga 1 kambing gitu. Jadi enggak ada inflasi di situ. Zero, zero inflasi ya. Inflasinya nol. Kemudian yang ketiga,
asli ya, nggak bisa dipalsukan ya. Yang namanya emas itu kan ketahuan kalau misalnya dia nggak asli gitu. Jadi udah pasti nih, udah pasti kalau kita pegang bentuk fisiknya emas gitu, itu tidak mudah untuk dipalsukan ya. Dan misalnya dengan perhiasan jenis yang lainnya seperti itu, atau bahkan yang antara ada dan tiada, karena saat ini banyak sekali program-program untuk emas secara online gitu. Ya, kita nggak tahu gitu, itu barangnya asli ya, ada atau tidak, asli atau tidak gitu. Karena kita nggak pegang gitu kan, kalau yang program-program emas online tersebut. Tapi kalau emas dinar gitu, itu bisa bisa disentuh ya, bisa diraba ya, bisa diterawang. Tapi kalau diterawang nggak kelihatan, nggak kayak kertas ya. Kita bisa eh, apa menyentuh reliefnya ya, menyentuh motif-motifnya begitu. Dan jujur pertama saya memegang dinar itu sangat-sangat terharu gitu ya. Sangat terharu. Jadi pikiran saya itu melampaui zaman zamannya dulu gitu. Oh, dulu itu ternyata ini ya yang dipakai gitu, dinar loh yang dipakai gitu untuk apa kegiatan perekonomian, pemberdayaan ekonomi umat gitu. Itu ternyata dulu pakai dinar, dan sekarang saya bisa pegang gitu. Dinar itu bagi saya suatu momen yang sangat mengharukan gitu. Ketika waktu itu launching ya, launching yang pintu makam Rasul itu ya, itu benar-benar eh, ya saya sampai nangis sesenggukan gitu. eh, Nyata, real di depan mata begitu ya, kita bisa melihat selama ini eh, tidak dekat gitu, kita melihatnya di Masjid Nabawi begitu kan, tapi ini kita bisa bisa pegang, bisa sentuh. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita itu udah sampai ke sana ya. Pikiran kita sampai ke sana, sekarang tinggal yakin ya kita aja kapan fisik kita untuk sampai ke sana gitu. Insya Allah Allah akan mampukan. Nanti balik lagi ke kitanya ya, perisai dosanya itu masih tebal atau sudah ditipiskan gitu, atau sudah sangat berhati-hati dengan dosa gitu kan. Sangat mudah bagi Allah untuk membuat kita sampai ke sana gitu, membuat kita sampai ke eh, Nabawi, membuat kita sampai ke Mekah, membuat kita sampai ke Baitul Maqdis, itu sangat mudah bagi Allah gitu. Sekarang tergantung sama kitanya, kita udah di level mana ya. Apakah kita emang benar-benar sudah mempersiapkan ya secara spiritual, secara kesehatan, dan tentunya secara finansial. Kemudian yang keempat, itu dia mudah dicairkan. Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau untuk emas, ya kalau untuk emas ini eh, di mana aja itu gampang kok ya. Mau di toko emas ya, ataupun di eh, misalnya ya Pegadaian seperti itu, atau beberapa bank syariah begitu. Mereka mereka menerima ya, mereka menerima kalau misalnya emasnya itu mau dicairkan gitu. Dan kalau di di sini di komunitas kita gitu, kita punya standar ya. Kita punya standar untuk harga buybacknya ya. Kita punya standar untuk harga buybacknya. Jadi kita ya dimanapun kita misalnya mau menjual gitu, ada keperluan atau ada kebutuhan, karena harga buybacknya itu standar, mau di Bekasi, mau di Mojokerto, mau di Bali, mau di Bandung ya, mau di Tangerang, ya harga buybacknya segitu gitu. Harga buybacknya nggak akan berubah dari tabel yang ditetapkan di hari itu gitu. Jadi ada ada kesatuan harga gitu, untuk harga jual maupun harga buybacknya. Berikutnya yang kelima, eh, supply terbatas ya, supply terbatas, demand-nya tinggi gitu. Jadi ketika suatu barang ya, secara teori ekonomi, ketika suatu barang itu tidak banyak ya,
tentu ya biasanya permintaan itu akan tinggi ya. Dan ini kalau dibuat grafik itu artinya akan terjadi kenaikan dari tingkat value-nya ya, maupun tingkat harganya gitu. Karena terbatas nih supply-nya dan juga semua orang suka, siapa sih yang nggak suka emas gitu, siapa yang nggak suka dinar gitu. Kalau misalnya mereka belum mau ya mungkin belum tercerahkan gitu atau mereka belum dimampukan untuk bisa memiliki dinar, untuk bisa memiliki emas. Tapi sebenarnya kalau ditanya mau nggak kalau punya dinar, mau nggak kalau punya emas, pasti 100% semua orang akan jawab mau gitu. Nggak ada yang nolak gitu ketika ditawarkan ini loh emas, pengen nggak punya begini, pasti semua orang pengen gitu ya. Oke. Iya, gitu aja. Belum. Gitu aja untuk materi dinar ya. Mas. Gimana zoomnya? Iklan, iklan. Ya, barangkali ada yang perlu kita sharing, mungkin lebih lebih enak banyak sharing atau banyak diskusi aja kali ya. Jadi kalau materi mungkin misalnya bisa saya share ke teman-teman. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan perihal emas dinar itu sendiri. Monggo. Oke. Baik Bapak Ibu, eh, materi yang luar biasa misalnya emas dan dinar yang oleh Bunda Eka Diana ya, luar biasa. Jadi bagaimana emas itu yang tahan inflasi ya dari dulu sampai sekarang itu eh, tanpa inflasi nol. Eh, saya cek di kolom pertanyaan belum ada, mungkin saya boleh bertanya Bunda. Boleh, boleh. Apa itu Monggo. ya? Karena tadi begitu itu aku pengen tanya, karena ini pengalaman saya pribadi. Iya. Eh, yang tadi disampaikan ya, itu kan ketika kita eh, di marketplace itu kan banyak ya yang menawarkan emas beli harga segini, jual harga segini. Nah, itu apakah sama dengan yang tadi Bunda sampaikan emasnya itu? Harganya itu harganya saja atau juga fisiknya. Kemudian yang kedua, saya pernah ditawari oleh pegadaian, pegadaian itu menawarkan tabungan emas. Jadi itu menabung, tapi biayanya nominalnya itu disamakan dengan emas. Itu bagaimana Bu? Oke. Ada dua pertanyaan ya. Emas yang di marketplace mohon maaf iklan. Ya Pak Rifan, maksudnya emas dinar, dinar juga gitu, atau misalnya emas antam atau apa? Tidak disebutkan emasnya antam. Jadi hanya harga emas berapa, kemudian kita beli itu berapa, misalnya sekian dari boleh terserah mau beli 5.000, 10.000 gitu. Cuman itu eh, digramasikan dapat berapa gram. Oh, 50.000 digramasikan dapat berapa gram. Hanya berupa angka-angka saja. siap, siap. Ya, banyak banget di luaran sana gitu untuk program-program yang seperti ini. Makanya kan suka dibilang emas online gitu kan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini,
ketika kita pengen berazam gitu ya, kita pengen punya keinginan yang kuat bahwa kita ingin ya mengikuti apa yang telah dicontohkan ya oleh baginda Rasul, para sahabat gitu pada zamannya mereka saat itu gitu. Tentunya yang kita harus pegang di sini bahwa emasnya itu dalam bentuk fisik gitu. Dalam bentuk fisik artinya ya kita pegang emasnya gitu. Memang banyak program-program penawaran secara online begitu, cuman tidak semua itu bisa mengirimkan bentuk fisiknya gitu. Maksudnya, oh ini loh dinarnya dikirimkan ke alamat Pak Rifan, dikirimkan ke alamat Pak Syahroni begitu kan. Jadi mereka sistemnya nabung, nabung, nabung gitu. Cuman bentuk fisiknya tidak kita pegang gitu. Nah, disarankan daripada seperti itu ya, misalnya kayak di Pegadaian gitu kan nabung emas gitu. Kita kan punya gramasi yang kecil gitu. Kita punya gramasi mulai dari 0,025 gram gitu. Itu kurang lebih di kisaran 50, ini apa enggak 50, kayak 40 ribuan ya, 40 ribuan gitu. Nah, itu bentuk fisik ada ya, bentuk fisiknya ada dan bisa langsung kirim gitu. Misalnya, oh ya udah saya ada uang nih, katakanlah 46 ribu nih. Saya bisa punya emas berapa? Oh bisa ini 0,025 gram itu Pak Rifan bisa punya, bisa miliki, mana alamatnya plus ongkir sekian gitu. Jadi dikirim dan Pak Rifan ketika eh, emasnya nyampe gitu kan ngelihat barangnya ada, bentuk fisiknya ada. Nah, lebih disarankan seperti itu dibandingkan dengan menyicil yang kita tidak pegang bentuk fisiknya gitu. Karena banyak faktor ya, banyak faktor. Salah satunya, salah satunya yang kadang menjadi apa ya pemikiran bagi saya pribadi ya untuk jauh ke depan gitu, memikirkan itu masalah umur gitu, memikirkan masalah umur gitu. Jadi ini transaksinya, kalau misalnya sudah terkumpul katakanlah senilai 200 ribu dan emas itu eh, enggak kita pegang gitu, alam gitu, umur kita misalnya lebih disayang sama Allah gitu. Nah, itu uangnya jadi kemana gitu. Itu bisa nggak diwariskan gitu misalnya kan. Itu jadi pemikiran tersendiri gitu. Kemudian juga secara lembaga gitu. Apakah lembaga tersebut bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu dan lain hal ya terhadap nasabah, emang benar-benar dikirimkan gitu. Seberapapun tabungan nasabah, apakah lembaga tersebut bertanggung jawab ya secara hukum maupun secara moral gitu kan. Jadi saran saya gitu untuk diri saya pribadi, untuk teman-teman, Bapak Ibu semuanya lebih baik kita itu megang bentuk fisiknya. Nggak apa-apa kita mulai dulu dari yang 0,025 gitu gram ya. Itu kurang lebih lah 2 bungkus bakso sama es jeruk gitu kan. Itu kalau bisa kita hemat ya bisa kita hemat itu kita bisa kok nabung gitu dalam bentuk emas mulai dari kisaran yang belum besar ya. Tapi yakinlah insya Allah. Jadi itu kembali lagi kepada mindset, kembali lagi kepada keyakinan. Ketika kita yakin bahwa eh, kita berprasangka baik gitu sama Allah, bahwa Allah akan kasih kita rezeki banyak. Insya Allah rezekinya banyak dan akan dicukupkan gitu. Mungkin pernah lihat juga video di YouTube ya tentang seorang perempuan ya seorang Bunda Mira dari Bugis gitu. Bagaimana dia bisa sampai beli emas itu tiap pekan ya, tiap pekan gitu. Tiap pekan dan dia ngambil hari-hari Jumat gitu. Dia tiap Jumat continue rutin beli emas ya. Yang ya sekali beli itu nggak banyak lah sekitar 0,5 kilo gitu. Katanya gitu kan. Tapi dari ceritanya dia mulai dari gramasi terkecil kata dia. Jadi suatu saat katanya dia pengen gitu kan, pengen punya emas, ngeliat orang-orang, ngeliat tetangga, kok bisa gitu punya emas. Jadi ada tekad dalam hatinya. Maksudnya iri yang positif begitu ya. Kok orang bisa beli emas. Jadi dia dia bergiat, dia berazam kuat bahwa saya pun bisa beli emas gitu. Jadi dengan izin Allah gitu.
mulai dari gramasi yang belum besar, tapi dia continue gitu, continue tiap Jumat itu dia selalu ya, dia selalu beli emas. Ya walaupun cuma 0,0 ya, 0,0 sekian gitu, tapi continue untuk beli, emas setiap pekan gitu, sampai akhirnya sekarang dia kalau sekali beli itu ya minimal 0,5 kilo gitu atau 1 kilo gitu sekali beli ya, sekali beli per pekannya. Jadi bisa dibayangkan, seberapa emas yang dia punya dan, salah satunya yang jadi motivasi itu dia ketika ditanya, "Emang buat apa sih pengen punya emas banyak-banyak?" Dia motivasinya pengen berbagi, gitu. Nah, yang itu kadang-kadang luput dari pemikiran kita gitu ya, kita mikirnya menumpuk-menumpuk untuk diri kita sendiri, kita simpan gitu. Ya segitu dikasihnya sama Allah, karena kita mikirnya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita mikirnya untuk orang lain, untuk keluarga, untuk umat gitu, Allah pasti akan kasih lebih gitu kan. Allah pasti akan kasih banyak gitu. Itu sesuai dengan, persangkaan kita sama Allah. Kalau saya secara pribadi, saya yakin ketika saya, sisihkan gitu, ketika saya sisihkan itu, jalan yang lain itu kebuka gitu, jalan yang lain. Jadi saya berpikir, "Oh saya, bisanya cuman 0, sekian," gitu ya, 0, sekian, oke. Saya coba rutinkan. Ternyata Allah kasih lebih gitu ya, eee, enggak 0, sekian lagi, bertambah gitu nilainya. Tapi emang azamnya harus kuat, azamnya niatnya harus kuat dan prasangka. Nah ini yang paling penting nih, prasangka bahwa Allah tuh maha kaya gitu, Allah maha kaya. Kita nggak punya apa-apa ya, kita nggak punya apa-apa, tapi Allah punya segalanya gitu. Saya yakin, saya, sangat berprasangka baik sama Allah bahwa Allah akan kasih ke saya yang banyak gitu ya. Insya Allah tuh jalan yang lain akan dibukakan dengan sendirinya bahkan dari hal yang nggak disangka-sangka gitu, yang justru tadinya kita berpikir akan, "Oh saya nanti bisa beli emas dari jalan A," gitu ya, ternyata Allah bukakan dari jalan B, C, D, E gitu. Jadi, ketika niat itu udah kuat gitu dan prasangka kita kepada Allah itu sudah sangat hakul yakin gitu, insya Allah nanti akan dikasih jalannya sama Allah. Gitu sih kalau sepengalaman saya, gitu Pak Rifan. Masya Allah, terima kasih banyak, luar biasa. Ya. Mungkin ini saya saya persilakan Bapak Ibu yang bisa bertanya. Nah ini Pak Saroni, silakan Pak Saroni. Iya, terima kasih Pak Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Bu Eka, saya kan ikut SBMR juga ya, tapi kan belum lama. Untuk detail mengenai dinar itu kan ya masih baru lah karena memang cara pembimbingannya itu melalui online kan gitu ya. Jadi kita tidak bertemu dengan sahabat kita kan gitu ya yang lebih paham mengenai dinar itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah ketika kita dinar itu sudah mempunyai dengan jumlah yang banyak, umpama kan kita itu punya dinar, umpama nih ngumpulin gitu ya dalam pekan 0,25, 0,0,25 yang harga yang sangat murah sekali kan, itu sekitar 44 ribuan kan gitu ya Bunda ya. Kalau lihat tabel di sini kan sekitar 44 ribuan. Nah, itu bisa nggak dikonversi lagi, umpama kita sudah mencapai, maaf, 10 dinar atau berapa gitu ya. Kita tuker ya langsung baik ke teman kita gitu lah ya yang mengajak kita kan atau ke pusat, apakah perhitungannya itu diakumulasikan dengan 0,025 apakah langsung aja gitu Bunda, jadi kita nerima langsung plus 10 gram gitu Bunda, atau Mhm. bagaimana cara perhitungannya Bunda gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari dinarnya ini kan kalau saya lihat dan saya kenal sekarang ini kan itu kan Masya Allah kan bagus-bagus kan gitu ya. Tapi kenapa kok dinar itu tidak diciptakan seperti gini ya? Kita ingin memasarkan dinar tapi bentuknya khusus untuk wanita gitu kan ya. Jadi kan wanita apa sih kesukaannya? Apakah menjadi liontin atau apa? Karena identik kalau wanita itu lebih suka hal-hal yang seperti itu, dibentuk liontin atau mungkin gantungan-gantungan yang lebih
feminim lah, mancing sesuatu auranya yang sangat bagus sekali kan gitu. Apakah ada rencana ke sana atau gimana Bunda? Ya, terima Oh, kasih Bunda ya. siap, siap. Yang pertama tentang gramasi ya, ketika dikalikan itu ke bentuk dinar. Satu dinarnya itu kan 4,25 gram emas ya. Dan kita itu mulai dari seperempat dinar. Ya, mulai dari seperempat dinar. Jadi kalau satu dinarnya 4,25 gram, berarti dari 1 gram aja gitu, 1 gram aja itu bisa kita konversikan ke bentuk dinar, dinar yang seperempat gitu, dinar yang seperempat. Jadi nanti tinggal dikalkulasikan aja nih, misalnya yang goldnya itu berapa 0,025 berapa pieces gitu, yang 0,1 berapa pieces, yang 0,2 berapa pieces gitu. Jadi kita bisa tukarkan yang paling kecil itu mulai dari seperempat dinar ya. Kita bisa nukarkan ke seperempat dinar atau mau ke setengah dinar. Kalau setengah dinar kan sekitar 2 gram ya, sekitar 2 gram gitu. Atau mau langsung dikumpulkan ke 1 dinar, berarti dikonversikan nominal pieces-piecesnya itu emasnya sampai totalnya itu 4,25 gram gitu. Itu bisa langsung ditukar ke 1 dinar. Biasanya kalau SBMR Sobat Bisnis Mahir Rezeki ya, kita nukarkan sebelum ke kantor pusat gitu kita via WR dulu gitu. WR mau nggak nih kita punya ya, kita punya sekian pieces yang goldnya ya 0,0 gitu. Mau ditukarkan ke dinar, wakil resminya itu mau nampung atau tidak gitu. Kalau misalnya mau nampung ya udah berarti langsung sama WR-nya. Kalau misalnya belum bisa untuk menampung, kita bisa langsung ke pusat. Ya, kita bisa langsung ke pusat untuk dikonversikan ke dinarnya berapa gitu yang kita dapatkan gitu. Itu yang pertama untuk konversi. Kemudian yang kedua tadi apa Pak Saroni? Untuk modelnya, model. Oh model, Iya, iya. model. Kan kalau yang sekarang kan Heeh, wanita kan suka yang leontin atau apa. Apakah ada iya. bisa memberikan bentuk-bentuk yang diinginkan oleh wanita sekarang gitu kan? Heeh. Kalau kalau model gitu, dinner kan seperti itu ya, eh, Ya, gam gitu ya, ada yang bulat, ada yang kotak, seperti itu modelnya dinner. Nah, ada juga kita kita liontin perhiasan gitu ada juga gitu, perhiasan rantainya maupun perhiasan liontinnya gitu. Itu ada juga ya, kita tergantung pilihannya mau mau yang mana nih gitu, yang liontin kah atau yang rantai gitu, atau yang bentuk dinar seperti itu kan. Jadi dulu itu saya awal-awalnya saya pikir orang nggak terlalu tertarik gitu ke perhiasan gitu kan, ke liontin atau ke rantai gitu. Eh, saya postingan-postingan untuk dinar itu ternyata ya, ternyata yang pertama kali ya saya inget banget itu. Pertama kali order ke saya, konsumen yang order ke saya itu justru bukan dinar gitu. Yang pertama kali order itu dia bukan liontin ya, rantainya ya, rantainya. Jadi dia dia cerita kalau dia punya punya liontin gitu. Nah, dia pengen ada apa ya rantainya gitu. Nah, ini contohnya ya. Kelihatan ya? Ini contohnya ya kelihatan. untuk liontin ya. Jadi ada modelnya ada yang kayak gini, warna biru tuh model Aminah, ada yang model Khadijah, ada yang model Aisyah, ada yang model Fatimah gitu. Itu ada itunya dijualnya juga.
Terus ada rantainya juga, rantainya ada yang sedang, ada juga yang panjang kayak gitu. Jadi terpenuhi nih keinginan misalnya para emak-emak, para ibu-ibu sukanya bentuk perhiasan ya monggo gitu silakan ya, emasnya emas perhiasan. Ada juga oh saya kurang suka make gitu, saya sukanya biarin aja dalam bentuk dinar. Ya kita dinar ada dalam bentuk koin ataupun ada dalam bentuk kotak seperti itu. Ada untuk liantinnya Pak Sahroni. Ya. Ya, selama ini kan saya ngeliat postingannya selalu berbentuknya kan dinar biasa aja kan yang bulat itu kan. Iya. Karena saya belum mendapatkan gambar-gambar tentang yang bentuknya liontin dan segala macamnya. Karena keterbatasan kita juga yang ya kurang ya itulah karena kita mendapatkan ilmu ini melalui online aja kan gitu Bun ya. Karena ya kita memahami lah setiap pimpinan kita mungkin keterbatasan dengan waktu juga seperti itu. Saya memahami kok. Iya. Ya, mudah-mudahan aja kali ya kita jadi ya namanya kita menjalankan, pertama kita harus memiliki, kedua kalau memang menjalankan itu lebih mudah, mungkin itu udah petunjuk Allah juga kan gitu Bunda ya, untuk dinar Iya, itu sendiri. betul. Betul. Dan sebenarnya di ininya apa SBMR itu kan kita punya link ya. Di situ banyak video-video pembelajaran yang bisa kita searching, yang bisa kita cari, kita mau materi apa nih gitu. Itu bisa buat kita misalnya belajar sendiri. Kan tujuannya kita untuk syiar gitu kan. Kita untuk menyelamatkan ekonomi umat begitu kan. Jadi biar umat ini ngerti loh bahwa mereka harus punya investasi dalam bentuk real begitu ya, tidak dalam bentuk non real ya. Misalnya non real itu yang forex seperti itu, saham, kripto yang demikian kan. Jadi mereka harus harus diselamatkan nih hartanya ya, harta umat gitu kan untuk kepentingan umat juga. Jadi kita emang niatnya belajar untuk syiar gitu. Oke, barangkali ada lagi? Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Punten Bunda, izin Iya, bertanya. Yang monggo. tadi misalkan mau tukar kan kemampuannya baru bisa beli yang Alhamdulillah yang MR Gold dulu gitu kan. Katanya bisa yang bisa tukar yang seperempat ya. Itu ke pusatnya atau ke WR-nya? Dicoba dulu WR-nya. Dicoba dulu Oh, WR. MR Gold ke seperempat bisa. Seperempat dinar kan, Iya, seperempat dinar itu ya dikumpulin aja misalnya MR Gold-nya itu berapa persis gitu. Kita totalin berapa ininya misalnya 0,1-nya ada berapa, 0,2-nya ada berapa begitu kan. Kita Hmm, totalin kemudian sampai di angka 1 gram gitu ya. Satu satu koma oh, berapa tuh? Seperempat dinar ya. Jadi 4,25 dibagi 4 gitu. oh, 1, sekian gitu ya. iya, Sampai di iya, iya. angka itu, maka bisa kita tukar dengan dinar ya. Nominal Hmm, terkecil dinarnya itu di seperempat dinar. iya. Seperempat dinar, setengah dinar, 1 dinar. Saya yang kurang upgrade. Yang Ya bisa. soalnya yang terakhir saya tahu bisa ditukarnya kalau udah terkumpul 1 dinar gitu loh. Enggak, dari seperempat Udah bisa. seperempat udah bisa. Heeh, Oke, dari oke ya, seperempat terima bisa. kasih. Iya, mungkin bisa menghubungi wakil resminya begitu kan. Karena kalau ke pusat kan berarti plus ongkir lagi gitu ya. Tapi kalau Mm-mm. WR-nya mungkin bisa ya sekalian silaturahim. Tapi tergantung juga sih, ada juga yang WR-nya tuh di lain kota, lain pulau gitu. Ada juga seperti itu. Ada sih ya, Iya, benar-benar. heeh. Ya, Ya Bismillah, dikomunikasikan. mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, amin. Ya. Bu Prati mau diantar Bude ke pusat. Ya, Ayo, ke Depok, Eh, ke Depok. ayo kapan? Saya Bunda jalan-jalan Prati gitu di Pak. mana Saya domisilinya? Tangerang, Oh, dekat Tangerang tetanggaan sama Bang Depok. Roni. Oh, tetanggaan, Masya Allah. Beda kecamatan ya Bang ya? Tetanggaan Iya, beda kecamatan. Oh, iya, gitu. Kecamatan Ciponda, Kecamatan Kota Tangerang. Iya, iya. Itu SPD berarti guru ya, Bun ya? Iya, Dulu, betul. dulu.
Sekarang enggak. Oh, dulu. Maksudnya dulu? Dulu, sekarang enggak. Waktu ngurus rumah tangga aja. Oh, Masya Allah. Keren. Ya. Saya juga ngajar, Bun, di Bekasi, Alhamdulillah. Oh, di mana, Bun? di SMA 1 Tambun, Kabupaten Bekasi. Oh, Bekasi. Ya, Oke. WR saya Dokter Kris. Berarti tetanggaan sama Dokter Kris ya? Dokter Krisanti. Iya. Iya, Iya. suka ketemu. Suka ketemu sama Hmm. Dokter Krisanti. Keren itu dia kan, sampai dapat keajaiban setara 40.000 dinar. Iya, Iya, betul. betul. Tanah di LOP-nya cuma mana-mana. 1.000 dinar ya LOP-nya mah. Iya, 10.000 dinar. Iya, itu Hmm. jadi Kalau inspirasi. dokter mah emang keren, mantap. Keajaibannya banyak banget. Iya, tapi balik-balik kalau saya perhatiin kembali lagi ke hati sama ke riadoh ya. Iya, Ya betul. Pak Saroni ya. Iya. Ujung-ujungnya Kalau yang ke perisai rezeki gitu, perisai dosa iya, ujung-ujungnya. betul, betul. Heeh. Dan Jadi menemukan perisai itu kan rezeki. betul. Dan itu juga tidak mudah ya untuk menemukan perisai ya. Ya, heeh. Masya Allah. Berada di komunitas ini juga rezeki, keajaiban bagi saya. Alhamdulillah. Iya. Dapat ilmu juga dari Bunda, alhamdulillah. Masya Allah. Saya sapa dulu ada Abah Busro ini. Assalamualaikum Pak Iya. Busro. Assalamualaikum Pak Busro, Masya Allah. Insyaallah. Udah lama ini nggak muncul Pak Busro. Makin gemuk aja. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Keren. Cocok susunya. Ini lagi di kantor, lagi piket. Masya Oh, Allah, keren. memuliakan dan bahagiakan ya Abah. Gimana Bang Roni? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Walaupun mas, iya Alhamdulillah. mas, iya badan sih masih geloyong dikit lah. Silakan dilanjut Bunda Eka. Iya, iya. Abah Busur banyak tuh, ituannya tuh dinarnya, Bu Eka. Wih, Iya. keren. Keren, keren, Masya Allah. Salah satu testimoni itu dari teman saya yang biasa dia menyisihkan gitu kan ketika misalnya dapat gaji atau dapat transport atau misalnya dapat uang apalah gitu. Dia tuh niatnya tuh tahun kemarin, tahun kemarin itu dia eh, mulai nabung gitu, nabung mulai dari MR Gold yang 0,1 sampai sekarang dia nabungnya itu yang sekitar setengah dinar gitu sekali nabungnya. Gitu. Jadi tahun kemarin itu dia niatnya pengen pergi umroh gitu ya, pengen pergi umroh karena kebetulan alhamdulillah anaknya itu mendapatkan beasiswa di Universitas Madinah gitu. Jadi dia kangen sama anaknya, pengen umroh juga gitu. Saya bilang ya udah nabung gitu, dipaksa untuk nabung. Saya bilang gitu kan, dan nabungnya jangan jangan ya, nominal apa ya uang kertas gitu, nabungnya dalam bentuk emas karena itu kalau kita nabung dalam bentuk emas kan nggak mudah apa ya, pokoknya simpan aja gitu, nggak mudah kepake misalnya, namanya emak-emak kan apa aja yang lewat gitu suka dipanggil ya, apa aja yang mampir di notifikasinya di toko hijau ataupun toko oranye ya, namanya emak-emak kan kadang suka begitu. Jadi saya sarankan nabung aja Bun dalam bentuk emas gitu, boleh yang mulai 0, sekian gitu, nabung dinarnya juga boleh. Udah dia rutin nabung ya, dia rutin nabung gitu. Dan ya setahun belum kayaknya setahun ya, bulan bulan depan paling baru setahunnya itu alhamdulillah gitu udah mencapai, dia udah bisa. Insya Allah Ramadan ini untuk dia bisa pergi umroh itu udah cukup gitu ya. Kalau kita pikir kan untuk tabungan yang apa ya, yang maksudnya gini loh, nggak target harus berapa gitu, pokoknya seadanya.
dapat uang ini nabung, dapat uang ini nabung gitu ya, mulai dari 0, sekian. Kan kita nggak mikir 1 tahun bisa umroh gitu ya. Tapi dia rutin gitu, dia rutin, dia komitmen dan ya itulah keberkahan dinar kalau saya bilang. Dia sampai terharu gitu, oh berarti saya Ramadan ini bisa ya umroh? Iya amin. Saya bilang, kok bisa sih? Katanya dia sendiri juga heran gitu. Oh bisa sih saya umroh ya? Kan belum setahun, baru 10 bulan gitu. Ya, ya itulah ya, itulah keberkahan dinar. Jadi ketika kita mengikuti apa yang disunahkan sama Rasulullah gitu, tentu kan Rasulullah bangga gitu, Allah senang gitu. Kalau Allah senang ya, ya mau apa gitu dikasih kan, ya, konsepnya begitu ya. Kalau Allah udah ridho gitu, mau apa juga dikasih gitu. Jadi testimoni salah satu pelanggan saya gitu, mulai dari yang terkecil tapi dia rutin rutin bertabung ya apapun yang dia dapat, misalnya uang apa, uang lelah, uang transport, uang apa, dia coba sisihkan gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan ini dia bisa bertemu anaknya di eh, Nabawi sana, terus Masya umroh. Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan Amin. dan dimampukan semuanya yang Zoom ini juga. Amin. Amin, Bude, Saya juga amin. mau, saya juga mau Bang Roni. Amin. Semuanya juga mau gitu. Oke, baik. Bapak Ibu silakan. Kita sampai jam 21.30 ya. 20 menit Iya. lagi. Iya. Mungkin Abah Busro ada yang Silakan. menambahkan itu Paripan kali. Kak Busro, monggo kalau menggunakan Bapak Busro. Ya, Mas. Kangen suaranya. Iya, kangen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana yang telah disampaikan oleh Bunda Eka Diana, walaupun saya tadi belum sempat mendengarkan, saya baru bisa buka Zoom setelah pukul 20.59 tadi. Masya Allah. Iya. Memang dinar itu punya keberkahan sendiri. Sebagaimana kita ketahui di dalam sebuah hadis mengatakan bahwa layak tiana ala nasi zamanun layang faufihi ila dinar wa dirham. Nanti akan datang sebuah masa, kata Rasulullah, waktu 1500 tahun yang lalu. Akan datang suatu masa di mana di saat itu tidak ada yang bermanfaat bagi kalian kecuali dinar dan dirham. Dan sekarang sudah terbukti kita megang dinar itu keberkahannya luar biasa, seperti tadi yang disampaikan Bunda Eka tadi, ada testimoni seseorang yang hanya menabung kepingan-kepingan kecil emas dan juga dinar. Emas maksudnya MR Gold dan juga dinar Khairul Rozikin. Belum sampai 1 tahun, masih 10 bulan, beliau sudah bisa berangkat umroh. Padahal umroh saat ini sekitar 30 jutaan. 10 ya. Itu luar biasanya keberkahan dari menyimpan dinar. Kalau kita pikirkan secara logika memang nggak masuk akal. Tapi memang seperti itulah. Kalau kita membantu mensiarkan agamanya Allah, maka Allah juga akan membantu kita mencapai apapun keinginan kita. Amin. Apalagi kalau keinginan kita itu kita langitkan juga tiap malam. Kita sholati, kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat. Insya Allah dengan keberkahan dinar, apapun keinginan kita lebih cepat, lebih mudah terwujud daripada kita menabung dengan yang lainnya. Apalagi kalau nggak menabung sama sekali. Seperti Bang Roni contohnya, tabungannya berapa itu sekarang? Walaupun masih belum bentuk dinar,
sayangnya masih belum bentuk dinar, tabungannya masih tabungan berupa kos-kosan. Sekarang udah berapa pintu itu Bang Roni. Keberkahannya luar biasa. Apalagi nanti kalau itu sudah hasilnya dari kontrakan itu entah disisihkan 1-2 pintu dijadikan dinar, luar biasa. Kalau di Turki udah nggak bakalan inilah kekurangan biaya lah. Karena Amin, Abah, amin. terus terang keberkahan dari dinar yang saya pegang sendiri itu banyak banget. Banyak banget. Bahkan sampai anakku yang sebelumnya nggak pernah nggak pernah belajar dagang karena dia kan ada di pondok, keluar pondok langsung pergi ke Mesir, di sana jadi pedagang sekarang. Hei, keren. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan, Bang Roni, Pak Rifan, Bunda Eka, dan juga Ibu Suprapti tadi yang masih semangat membersamai kita di Zoom ini. Mungkin kalau yang tadi Bunda Prapti tanyakan untuk yang dinar puzzle, itu disesuaikan dengan gramasinya Bunda ya. Gramasinya kalau sudah sesuai dengan dinar, entah itu 1/4, setengah, atau 1 dinar, itu bisa ditukar. Bisa ditukar ke WR atau SBMR, apalagi kalau mau tukar ke pusat. Akan lebih mudah. Ya. Kalau Bunda Prapti dekat dengan rumah saya, bisa tukar ke tempat saya. Keren. Dulu ke Mojokerto. Jadi saya tinggal ke Mojokerto dulu, nanti bisa tukar ke saya. Tangerang Pak Busro. Iya. Iya. Deketan sama Bang Roni. Iya. Bukan nama Bang Roni deh. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang dinar dan keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren. Baik, Bapak Ibu. Silakan ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang mau menanyakan. Pak Ada Iman. Ada chat? testimoni dari yang lain iya. barangkali. Kang Triji biasanya tuh ada testimoninya Kang Triji. Ya, Kang. Oh ya, Bunda, boleh nyambung pertanyaan? Ya, boleh. Ya. Ini kan terkait dengan kalau dinar itu kan investasi. Nah, dana yang mana yang perlu digunakan untuk bisa menabung emas atau dinar? Ya. Dan yang mana? Ini satu pertanyaan, cuman kompleks ini, karena ujung-ujungnya nanti ke literasi keuangan, begitu kan ya? Iya. Boleh saya jawab, Bunda? Iya, monggo Pak Besar. Sedikit aja jawabannya. Dana untuk dijadikan dinar adalah dananya sendiri, jangan dana orang lain. Iya. Iya. Langsung Pak jelep ya. Iya. Tapi emang iya, seperti yang dikatakan sama Mbak Busro, emang harus uang kita sendiri gitu ya, emang harta kita sendiri gitu. Dan kita juga ibaratnya udah tahu dulu nih, misalnya kita dalam 1 bulan itu rata-rata pemasukan kita itu berapa, begitu kan? Kemudian untuk biaya hidup itu berapa ya? Kemudian misalnya menuntaskan amanah itu berapa, gitu. Menuntaskan amanah itu diprioritaskan tentunya, gitu kan?
karena itu ibaratnya dibawa mati ya kalau untuk urusan amanah itu. Jadi prioritas biaya hidup memang sehari-hari akan kita keluarkan untuk makan, untuk bensin, untuk kuota, untuk listrik ya. Itu kita udah tahu nih budgetnya berapa begitu kan. Untuk pelunasan amanah misalnya berapa. Nah, paling kita nanti mainkan di misalnya di keinginan. Kan ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Kalau yang namanya makan itu kebutuhan ya. Makan, kebutuhan. Nasi sama telur, tempe, ikan itu kebutuhan. Tapi kalau misalnya makannya pakai steak gitu, misal gitu, itu kan keinginan ya, itu kan keinginan. Atau kopi tubruk itu kebutuhan ya. Tapi ngopi di kafe gitu itu keinginan gitu ya. Jadi yang seperti itu kita mulai coba pilih-pilih gitu. Oh, sepertinya saya harus kurangi nih budget untuk kopdar yang misalnya kayak ketemu teman di kafe atau apapun. Eh, Intinya apa sih? Intinya ngobrol. Ya udah ngobrol. Berarti kan nggak harus di kafe juga gitu. Bisa ngobrol di teras rumah kita atau teras rumah dia gitu atau di eh, public area begitu kan. Jadi hal-hal kecil seperti ini kalau kita kalkulasikan ya dan itu tuh sering ternyata gede juga. Itu 1 bulan kita bisa untuk menyisihkan kurang lebih 0,5 gram misalnya kan. Itu kalau 0,5 gramnya ada 2, itu kan udah bisa ditukarkan ke seperempat dinar gitu ya. Jadi yang perintilan-perintilan seperti ini emang harus benar-benar kita pahami ini mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu. Karena yang keinginan ini kayaknya akan kita cuman nge-mall seminggu sekali. Oke, nge-mall seminggu sekali, tapi nge-mall-nya itu gitu, eee ongkosnya, kemudian parkirnya, kemudian, niatnya emang cuman makan doang gitu, tapi yang namanya cuci mata akhirnya beli ini, beli itu yang sebenarnya tidak terlalu fungsional ya, tidak terlalu urgent juga gitu. Balik-balik ke jurus kerangkeng uang gitu ya. Jurus kerangkeng uang kan ada beberapa tahap tuh ya, ada 7 ya, Kang Sahroni ya? Ada tahapan untuk jurus kerangkeng uang ini penting nggak bagi saya gitu, bisa nggak diganti dengan yang lain gitu. Kalau misalnya, tidak membeli ini apakah akan terjadi suatu hal yang, misalnya tidak aman atau bagaimana. Jadi, jurus-jurusnya itu emang harus kita dipraktekkan gitu, harus bener-bener, "Oh saya, okelah kalau kalau misalnya, sekedar sekedar apa ya, sekali-sekali gitu. Tapi kalau misalnya udah sering, bahkan dijadikan kebiasaan atau gaya hidup gitu, kita sebenarnya bisa pilah-pilih kok gitu. Yang kita ambil tuh harusnya tuh esensinya gitu, bukan bukan ibaratnya kelihatan apa ya, kelihatan gengsi, kelihatan di Mata mata orang. sekitar, di mata orang gitu kan. Tapi sebenarnya itu hanya keinginan, bukan kebutuhan yang sama gitu. Tapi ada juga nih ya, ada juga yang penting ya, yang penting misalnya apa? Yang penting itu misalnya ngisi bensin, ya, ngisi bensin. Itu kan penting ya, itu untuk transportasi kita, untuk kita bisa kemana-mana gitu, untuk kita beraktivitas, untuk kita bisa syiar, untuk kita bisa dakwah, kita kan butuh bensin untuk kendaraan kita. Satu hal yang diajari sama Ustadz Abus gitu. Kalau ngisi bensin jangan yang subsidi, gitu ya. Kalau ngisi bensin minimal Pertamax ya, minimal Pertamax gitu. Karena ini mindsetnya harus di ini dulu apa mindset orang kaya gitu ya, mindset orang kaya. Dan ketika ngisi pun full tank gitu, full tank ya. Jangan ngisinya dikit-dikit, ecer kayak gitu kan. Dan itu ini juga apa subsidi ya, subsidi ya. Karena eh, itu kan persangkaan kita, oh saya mampunya beli bensin subsidi. Karena kita menyangka demikian, prasangka kita demikian, ya segitu yang Allah kasih gitu. Tapi kalau kita berpikir bahwa eh,
mental nih ya, mental dulu nih. Saya mental Ya, orang kaya kaya. gitu. Orang kaya gitu kan kalau beli Wih, subsidi gitu. Yang subsidi kan udah ada peruntukannya untuk siapa ya. Termasuk juga LPG gitu. LPG jangan yang untuk subsidi masyarakat tidak kaya gitu kan, yang 3 kilo gitu. Eh, Allah mampu kok ya. Maksudnya kita tuh dikasih kok kemampuan untuk kita beli LPG yang 12 kilo, bukan subsidi gitu. Tapi karena kita selama ini belinya yang subsidi aja gitu, yang untuk peruntukannya orang-orang yang tidak kaya, ya ya dibuat kita kondisi rezeki kita seperti itu gitu. Kemudian misalnya ada lagi token ya, token token misalnya 20.000 gitu ya, paling banter 50.000. Nggak isi langsung 200.000 atau 500.000, Allah mampu kan kok gitu. Pasti Allah kasih rezekinya cukup untuk itu gitu ya. Jadi itu kan kebutuhan ya, kebutuhan. Saya rasa tidak tidak jadi soal kalau itu diprioritaskan ya. Beda sama keinginan tadi. Kalau keinginan emang harus kita tekan. Tapi kalau kebutuhan ya kita tempatkan di posisi bahwa saya harus harus bikin mental mental saya dulu nih, mental orang kaya gitu. Jadi ketika kita mindsetnya seperti itu kan artinya kita lagi berprasangka baik sama Allah. Allah pasti akan kasih rezeki yang banyak. Soalnya banyak yang didapatkan. Seperti itu. Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu. ini Bunda, satu lagi ada Ya, pertanyaan Bunda. Oh iya. boleh, boleh. Iya, Silahkan. kan saya pernah dengar juga gini, ada orang yang ketika itu, oke dia banyak dinarnya gitu ya, ketika dirupiahkan, tujuan dia kan inginnya umroh gitu ya. Tapi ada dia setelah dia rupiahkan kan jumlahnya nggak banyak kan gitu ya. Jadi ada yang ya kurang berapa dinar kan gitu ya. Ternyata ada orang yang meminjamkan gitu di dalam bentuk dinar. Nah, itu bagaimana tuh Bunda kalau kita memakai bentuknya dinar? Kalau ya kita sih pernah nanya sama dia, kalau gantinya uang bagaimana? Udah gak usah dipikirin kan gitu ya. Biasanya kan gitu ya kalau udah sahabat MR mah. Udah nah, kalau punya uang aja bayar atau mungkin bentuknya dinar apa. Karena kita pinjamnya dinar untuk umroh. Kira-kira bagaimana tuh Bunda? Iya. Ini kembali ke muamalah transaksi ekonomi ya. Transaksinya iya. Jadi kalau kita minjamnya rupiah, balikinnya rupiah. Kalau kita minjamnya emas, balikinnya emas gitu. Ya, karena Saya kan iya. Saya pernah teman ada yang minjam gitu kan. Dia mau minjam senilai rupiah. Saya bilang, saya kalau nilai rupiah segitu, cashnya saya nggak pegang, tapi saya punya emas gitu. Iya. Jadi monggo pakai aja, tapi balikin ke saya senilai gram ini juga gitu. Oh, gitu ya. Dan ya dibalikin beberapa bulan kemudian ya emas senilai itu gitu, nilai gram itu. Kebetulan barang yang sama gitu. Iya, dinar-dinar juga dalam bentuk kayak gitu Bunda ya. Iya. Jadi kalau minjamnya uang ya balikinnya uang, kalau minjamnya emas balikinnya emas gitu. Karena kalau misalnya minjamnya emas balikinnya uang gitu, nanti ada salah satu atau beberapa pihak yang merasa tidak tidak diuntungkan begitu ya. Pernah ada Iya. cerita teman kantor saya. Jadi dia itu meminjamkan uang ke saudaranya, nominalnya itu cukup cukup besar begitu ya, di angka katakanlah 100 juta gitu. Tapi itu udah lama gitu. 100 juta 10 tahun yang lalu gitu kan. Nah, kalau sampai saat ini itu belum dikembalikan. Nah, bayangkan kalau misalnya ya, kalau dia ibaratnya gini, perjanjian di awalnya itu apa gitu, perjanjiannya Ya. di awal apa, harusnya kan uang sama uang. Cuman mungkin pihak peminjam merasa dizolimin kalau dibalikin uang senilai 100 juta, karena 100 juta dulu sama 100 juta sekarang kan beda Iya. gitu ya. Betul. Kalau kalau bukan emas tentunya ada inflasinya seperti itu.
Tapi kalau misalnya kita emas ya ataupun dinar gitu ya, itu inflasinya nol ya. Jadi ya enaknya sih ya untuk urusan pinjam meminjam itu kita kasih emas kita aja gitu. Kita kasih emas kita aja. Ya monggo silakan dipakai. Saya emasnya sekian gram nanti balikin sekian gram gitu. Siap. Makasih Bunda. Sedih. Baik, ini sudah jam 21.28. Habis bisnisnya boleh. Puasa boleh. Sebelum saya tutup, Pak, barangkali ada yang mau disampaikan dari semua? Iya. Maafin yang bontot itu. Iya. Kelas 1 SD. Oh, kelas 1, Masya Allah. Iya. Feeling extrovert. Ya. Wih, keren. Selalu jadi perhatian. Baik. Kalau tidak ada, saya bacakan resume ya, kemudian ditutup. Itu Bunda, gimana? Ya boleh. Baik. Bapak Ibu, materi yang luar biasa. Saya sampaikan untuk resumenya tentang materi yang pada malam hari ini yang disampaikan oleh Bunda Eka. Emas dan dinar itu tidak ada inflasi ya, inflasinya nol. Dari zaman Nabi, 1 dinar setara dengan seekor kambing, sampai sekarang pun masih sama. 1 dinar tetap 1 ekor kambing. 1 dinar beratnya kira-kira 4,25 gram. Kemudian dengan dinar itu kita juga bisa meningkatkan ke perekonomian umat melalui zakat. Nasabnya dinar, 20 dinar yang dimiliki dalam setahun dikeluarkan setengah dinar. Kenapa harus dinar? Tidak expired, tidak ada inflasi, tidak bisa dipalsukan, mudah dicarikan, suplai terbatas, demand tinggi. Kenapa kok melalui komunitas Dinar Khairul Zikin? Karena itu sudah ada tabel yang setiap hari diupdate dan berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian tentang emas digital ya, jadi lebih baik pegang emas fisik daripada emas digital karena kita mengambil keberkahannya. Cicil beli emas bisa mulai dari tiap pekan, tiap bulan, mulai dari gram masih kecil. Berpikiran positif, berprasangka bahwa Allah Maha Kaya. Kemudian dana yang digunakan adalah dana milik sendiri. Bedakan kebutuhan antara kebutuhan dan keinginan. Jadilah kita mempunyai mindset orang kaya. Ini tuh resume ya, kita resume dari yang disampaikan oleh Bunda ya, Eka Diana. Baik Bapak Ibu, Bang Roni ditutup dengan doa, Bang. Biasa ada yang lebih ini lagi Abah Busro karena kita lebih kangen sama dia. Doanya keren. Monggo apa? Abang di sini sedang rapat. Abah aja yang keren, saya pengen didoain. Monggo apa? Oh, di kantor. Silakan Abah Roni aja. Siap. Ya, ini doa kita ini kan agak panjang. Jadi untuk kesehatan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, biar diberikan kesehatan, berikan juga rezeki yang halal, yang baik, yang melimpah, yang barokah, dan juga dijauhkan dari segala bala. Terutama sahabat kita yaitu Bapak Iman, orang tuanya masih di RS, masih di Opname. Alhamdulillah sudah ada perbaikan walaupun belum signifikan. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, keluarga dari Bapak Iman, agar orang tua Bapak Iman ini bisa diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Sahabat kita juga yang Bu Nopi, semoga sebagai pengawal daripada
anggota dewan, mudah-mudahan banyak atau tidak banyaknya suara yang masuk itu adalah sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan harus disyukuri oleh kita semua. Sukses, tetap sukses untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Dan juga untuk gurunda kita semoga diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, ditambahkan rezeki yang halal yang baik yang melimpah pula. Buat pemateri kita pada malam hari ini Bunda Ros, sukses selalu, berkah ilmunya. Bunda Diana, ya Allah, Bunda Diana, semoga selalu sukses dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga keluarganya dan diberikan pula kemudahan apa yang menjadi hajatnya selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim min sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana hajatina wa bil khusus Bapak Suherman bin Fulan, Bapak Rifan, ya Allah. Ya Allah, Allahumma ajib anta syafir sifan sifauka sifan la yughadiru saqaman wala alaman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru masmiya syai'un wala fis samai was sami wal alim. Rabban robotan robatna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi inni maghlubun fantas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'ana min hajatina wa bil khusus jamaah kajian Mojokerto. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kesehatan jasmani maupun rohani ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal yang baik yang melimpah yang barokah ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh dan soleh ya Allah. Ya Allah, jagalah keluarga kami dari segala bala, bahaya, segala rintangan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah akan segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid din wa afiyatal jasadi wal jidan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa'an dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbighfirli wal walidayya warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbighfirli wal walidayya warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbighfirli wal walidayya warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu qabul. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Rifan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang telah hadir pada malam hari ini, Bu Rismina, ya Pak Saroni, Pak Busro, Bu Cucu, Bu Mubarak, Bu Roro, Sertita, Bu Suprapti, Kang Desna, Bu Yahratanisa, terutama Bu Eka Diana, terima kasih telah menyampaikan materi yang luar biasa. Kita tutup dengan saya sebagai pemandu acara ya, mohon maaf ya sebetulnya jika ada salah kata, salah gestur atau apapun. Karena pakai masker ini juga mungkin kurang nyaman bagi Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Terima kasih Baroni. semuanya. Terima kasih semuanya. Bu Eka, terima kasih ya. Iya, Abah Busro, Bu sama-sama. Rusmina, terima kasih. Pak Sutisna, Bu Mubaro. Sama-sama. Insya Allah. Iya, sama-sama. Terima kasih. Saya Ya NL ya dari sini ya. Iya, siap Ya, Pak Ripan. Ya, terima kasih sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.